Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. If you think you can outsmart burnout, burnout will prove you wrong. Dari Sally Clark. Bila Sobat Poci berpikir dapat mengatasi atau mengakali burnout, maka burnout akan membuktikan kalau ia tidak bisa diakali. Burnout adalah kondisi di mana orang mengalami kelelahan secara fisik dan mental akibat mengerjakan terlalu banyak hal dalam waktu tertentu. Setiap orang pasti pernah mengalami burnout karena tuntutan pekerjaan atau sekolah atau tuntutan dari seseorang, misal pasangan, dan membuat kita kelelahan, capek, tidak bersemangat, serta kehilangan fokus dengan goal saat ini. Aku akan meluruskan dulu dua pendapat umum yang salah mengenai burnout. Pertama, banyak orang beranggapan kalau burnout harus bisa diselesaikan sendiri. Kalau tidak mampu atau tidak bisa diselesaikan sendiri, maka ya salah orang itu sendiri. Ini agak sedikit keliru ya, karena sistem budaya atau budaya dengan banyak tingkatan, susunan hierarki begitu ya, yang membentuk pemikiran semacam ini. Dalam beberapa kasus burnout yang cukup berat, orang yang mengalami burnout tidak mampu mencari tahu penyebab, dan tentu saja karena tidak tahu, ya juga tidak mampu menyelesaikannya atau mengatasinya. Maka diperlukan orang lain untuk mengingatkan dan menolong melihat dari perspektif yang berbeda untuk mengatasi burnout. Anggapan lain yang keliru mengenai burnout, yaitu burnout hanya dialami oleh orang-orang tertentu saja. Jadi tidak semua orang mengalami burnout. Pemikiran seperti ini biasanya terjadi dengan orang-orang yang high achievers. Maksudnya orang-orang yang banyak berhasil, yang punya banyak pencapaian, punya banyak prestasi begitu ya. Orang-orang seperti ini sering dapat pujian, sering dapat penghargaan, sehingga burnout-nya itu seolah-olah tertutup oleh hal-hal tersebut. Burnout pernah dirasakan oleh seseorang dengan tingkatan dan tanda yang berbeda-beda. Jadi semua orang pasti pernah merasakan burnout. Ada beberapa tanda penting di mana seseorang mengalami burnout. Sobat Poci bisa mencatat sebagai pengingat kalau satu atau lebih tanda-tanda ini Sobat Poci alami. Tanda yang pertama, Sobat Poci menjadi pelupa, mudah lupa, dan susah konsentrasi. Hal ini terjadi karena seiring dengan energi fisik dan mental Sobat Poci menurun, tentu saja akan susah untuk memproses pikiran dan berkonsentrasi seperti biasa. Kedua, Sobat Poci kehilangan rasa bangga atau pencapaian di bidang yang Sobat Poci tekuni. Kalau di sekolah berarti di mata pelajaran atau mata kuliah, bagian kuliah. Kalau di pekerjaan ya di bagian pekerjaan yang Sobat Poci biasa lakukan. Ketiga, Sobat Poci kehilangan arah dan kemampuan untuk mengejar tujuan atau target. Maksudnya di sini, Sobat Poci berkurang kemampuannya untuk mengerjakan sesuatu dibanding biasanya. Jadi kalau tingkat dulu kemampuannya 100 begitu ya, sekarang cuma 60, 50 begitu. Keempat, Sobat Poci sulit menjalin hubungan baik dengan orang dekat. Contohnya seperti keluarga, pasangan, teman akrab, rekan kerja, bahkan teman main di tongkrongan. Seolah-olah kalau mau berbicara atau berrelasi dengan mereka itu seperti gampang tersinggung gitu ya. Lalu sensitif sekali, bahkan frustasi dengan hal-hal kecil. Terakhir, ini berkaitan tentang fisik, yaitu sakit tanpa sebab pada otot, sering lelah, dan gangguan tidur atau insomnia. Nah, coba Sobat Poci ingat-ingat kembali dari tanda-tanda yang baru saja disebutkan Chris tadi, mana yang paling sering belakangan ini terjadi pada Sobat Poci? Ayo dipikir dulu. Burnout ini ternyata termasuk ke dalam masalah kesehatan juga loh Sobat Poci. Seperti tanda terakhir yang disebut Chris tadi, ada masalah otot, ada kelelahan, ada gangguan tidur. Nah, Poppy mau sampaikan mengenai bahaya burnout kalau itu terjadi terlalu lama. Pertama, produktivitas dan energi Sobat Poci lakukan sesuatu akan menurun drastis
Bahkan untuk melakukan hal sederhana, contoh seperti membalas chat atau buka email, itu pasti sudah ogah-ogahan, udah males-malesan lah begitu. Kedua, Sobat Boci sulit untuk berelasi atau berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar Sobat Boci. Terakhir, Sobat Boci bisa mengalami gangguan kesehatan seperti sakit jantung, diabetes, bahkan bisa mengarah ke mental seperti depresi. Nah, kondisi apa saja yang bisa membuat seseorang mengalami burnout? Yang paling umum tentu saja saat Sobat Boci menghadapi tuntutan pekerjaan atau sekolah yang begitu banyak dan menumpuk, apalagi kalau deadline-nya itu pendek-pendek atau dekat-dekat begitu ya. Selain itu ternyata tidak hanya berkaitan tentang pekerjaan atau sekolah, beban pekerjaan atau beban sekolah, tetapi juga masalah hubungan. Masalah dengan hubungan misalnya sering cekcok baik kepada pasangan atau pada teman begitu ya, dan bertengkar yang tidak kunjung-kunjung selesai, itu juga bisa menyebabkan burnout. Merawat orang yang sakit lama atau berat juga bisa menyebabkan burnout. Terakhir, dan ini aku rasa pernah terjadi ke semua orang ya, termasuk diriku, yaitu banyak orang merelakan dirinya untuk mengerjakan sesuatu secara sadar atau tidak yang lebih dari tanggung jawabnya. Ada alasan klasik yang diberikan ya, tentu saja ingin membantu, tidak mau menyusahkan orang lain, jadi diambil tanggung jawabnya. Nah, untuk pembahasan tentang ini, aku sudah pernah bahas sebelumnya, itu di episode ke-5 dan 6 mengenai batasan. Jadi Sobat Boci bisa cek bagi yang kelewatan. Bobby mau bagikan nih 4 tips cara mengatasi burnout. Pertama, evaluasi beban pekerjaan atau sekolah dan sinkronkan dengan apa yang Sobat Boci mampu kerjakan. Kurangi atau alihkan pada orang lain bila memungkinkan hal-hal yang tidak perlu. Perhatikan juga energi Sobat Boci saat mengerjakan hal itu. Jangan sampai sudah kalau energi tangkinya habis, masih dipaksa terus, jalan terus. Ingat, kendalinya ada di tangan Sobat Boci. Kedua, Sobat Boci tenangkan diri lebih dulu, lalu sesudah bisa berpikir jernih kembali, cari solusi atau jalan lain dalam mengerjakan sesuatu. Bisa jadi karena yang dilakukan sudah menjadi rutinitas, jadi Sobat Boci terpaku atau terpusat dengan cara yang itu-itu saja, sehingga menutup pintu cara atau kesempatan yang lain. Yang ketiga, Sobat Boci perlu merawat keadaan fisik dan mental, karena tentu saja tidak ada yang lebih tahu kondisi Sobat Boci selain Sobat Boci sendiri. Terakhir, Sobat Boci lakukan hal yang menyenangkan untuk mengurangi stres. Kalau bisa, lakukan secara rutin dan terjadwal ya. Nah, sampai sini mungkin Sobat Boci bertanya, buat apa sih Bobby? Melakukan hal yang menyenangkan saja perlu dijadwalkan? Kan bisa aja dilakukan pokoknya kalau mau. Nah, ini perlu terjadi karena satu, manusia lupa bahwa dia punya pilihan sebetulnya untuk bersenang-senang. Jadi dia seringkali lupa bahwa ada loh pilihan untuk bersenang-senang itu. Yang kedua, manusia memiliki terlalu banyak pilihan, sehingga bingung harus melakukan yang mana. Nah, dengan mempersempit pilihan Sobat Boci, maka Sobat Boci bisa mempersingkat atau memotong waktu untuk memilih sesuatu. Burnout adalah hal umum yang dialami semua orang. Tapi belum tentu semua orang tahu dan mampu mengatasi burnout. Aku dan Bobby berharap bahwa pembahasan kita kali ini soal burnout dapat membantu Sobat Boci dalam mengenali dan mengatasinya. Seperti quote di awal tadi, jangan pernah Sobat Boci menyepelekan soal burnout, karena kalau dibiarkan bisa bertambah buruk bagi Sobat Boci dan orang-orang di sekitar Sobat Boci. Nah, episode selanjutnya ini cukup menarik karena aku akan cerita pengalaman pahit sebenarnya akhir-akhir ini ya. Pengalaman pahitku akhir-akhir ini dalam jadi pekerjaan begitu. Nah, aku mau bagikan ke Sobat Boci supaya menjadi pengingat juga, bisa jadi pembelajaran untuk Sobat Boci. Apa mungkin episode selanjutnya ini khusus spesial curhat begitu ya. Gitu ya. Jadi aku akan coba buat ini cepet ya karena masih fresh di ingatanku. Jadi aku coba buat agak cepet begitu. Penasaran kan dengan cerita pahitnya Chris ini? Aku juga penasaran. Follow podcast ini supaya Sobat Boci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Terus kembangkan potensi diri kamu.